Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kita. Pada Selasa kemarin telah kita sampai kepada pembahasan yaitu as-sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih telah kita jelaskan bahwa disebut hadis sahih apabila memenuhi 5 syarat. Apa? Yang pertama, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Sudah kita sampaikan ya, bahwa sanad itu adalah rantai perawi hadis yang menyampaikan kepada ya sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Nah, sanadnya itu harus bersambung. Apa yang dimaksud dengan bersambung? Yaitu ya murid mengambil dari guru. Ya, maka apabila sanadnya tidak bersambung, seperti misalnya si murid tidak bertemu dengan guru, maka para ulama mengatakan bahwa hadis itu disebut dengan munqati, yaitu terputus. Ya. Atau sanadnya dihilangkan. Ya, dari awal beberapa perawi secara beruntun. Ini pun juga dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Ya, karena ia disebut ya, secara ilmu hadis dengan hadis mu'allaq. Nah, ya, sanad ini harus bersambung dari seorang murid ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, demikian terus sampai Rasulullah SAW. Iya. Syarat yang kedua yaitu harus adil. Perawi itu harus adil. Apa itu disebut dengan adil? Telah kita sebutkan ya akhwatul Islam, para pendengar roja yang berbahagia, yaitu bahwa seorang perawi disebut adil apabila memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, muslim. Orang kafir tidak disebut adil, maka periwayatan orang kafir tidak diterima. Ya. Yang kedua, harus balik dan berakal. Balik, dan yang ketiga yaitu berakal. Yang keempat, ya salimun min asbabil fisq, selamat dari sebab-sebab kefasikan. Artinya perawi tersebut tidak fasik. Ya, maka perawi yang fasik tidak diterima oleh para ulama. Ya, terkecuali apabila kefasikannya itu disebabkan oleh karena bid'ah yang tidak membuat pelakunya kafir, maka ini terjadi ikhtilaf para ulama, dan pembahasannya nanti akan dibahas pada pembahasan al-jarh wa ta'dil. Kemudian syarat yang kelima adalah yaitu salimun min khawarimil muru'ah, selamat dari muru'ah yang tidak baik, ya, itu adab-adab yang tidak islami, ya, seperti misalnya kencing di pinggir jalan, ya, atau ya suka mengucapkan kata-kata yang jorok, ataupun ya tidak memakai pakaian yang menunjukkan keislaman tapi dia tasyabbuh dan yang lainnya. Maka apabila seorang perawi yang memenuhi 5 syarat ini disebut dengan perawi yang adil, ya, artinya dia betul-betul seorang yang bertakwa kepada Allah, yang takut. Ya, apabila dia membawakan hadis, dia wara', ya, dia takut untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanah, betul-betul bisa menjaga amanah ilmiah, ya, disertai dengan kejujuran tentunya. Kemudian ya akhi, syarat yang ketiga sudah kita sebutkan, ya, bahwa hadis sahih disebut syarat hadis yang sahih yang ketiga adalah an yakuna dhabt, perawinya harus sempurna kedhabitannya. Dan sudah kita sebutkan bahwa dhabt itu ada 2 macam. Yang pertama itu dhabt ya sadar, artinya dia hafal di luar kepala, sehingga apabila dia menyampaikan kapanpun dia bisa menyampaikannya. Ya, dia harus hafal hadis tersebut dan tidak berubah hafalannya sampai akhir hayatnya.
Sebab ya, ada ulama-ulama yang di akhir hayatnya berubah hafalannya. Ya, seperti misalnya Sufyan bin Uyainah, seorang perawi yang thiqah, imam. Akan tetapi 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau berubah hafalannya. Namun selama berubah hafalannya tersebut, beliau tidak menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya perawi-perawi yang lainnya yang berubah hafalannya karena adanya sebab-sebab, bisa jadi sebab karena tua atau sebab karena buku-bukunya terbakar, misalnya seperti Abdullah bin Lahiyah, atau karena memangku jabatan, misalnya seperti ya Syarik al-Qadhi. Ya. Demikian pula ya banyak lagi faktor-faktor yang lain. Nah, ini dhabt sadr. Dan para ulama, Masya Allah ya akhi, kedhabitannya, ya penghafalan mereka terhadap hadis ya bertingkat-tingkat. Ada yang sangat diberikan oleh para ulama ya status yang sangat hebat sekali, disebut dengan thiqatun thabt atau amirul mu'minin fil hadis, ya, atau thiqatun thiqah, atau ya dikatakan yaitu orang yang paling thiqah di dunia. Seperti siapa? Seperti Ibnu Syihab az-Zuhri yang digelari sebagai amirul mu'minin fil hadis. Seperti siapa lagi? Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Syu'bah bin al-Hajjaj. Ya, itu adalah imam jabal, para ulama yang dianggap sebagai gunung. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan, ya, Imam Abdurrahman bin Mahdi. Semua itu adalah para perawi-perawi yang dianggap oleh para ulama imam, ya, thiqatun thiqah, ya sangat thiqah sekali. Di antaranya al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ikhwatul iman, ya. Nah, ini kedhabitannya harus sempurna. Yang kedua, dhabt kitab, yaitu kitabnya terpelihara dari kesalahan. Terkadang ada perawi dia meriwayatkan hadisnya dari kitab yang ia catat dari gurunya. Maka ya disyaratkan kitabnya tersebut ya selamat dari kesalahan, dari saqat. Saqat itu artinya ada yang gugur dari hadis, ya, atau kesalahan dalam pemberian harokat dan titik, ya, yang disebut dengan tahrif, ya, atau ya dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang disebut dengan talqin, ya. Sebab ada seorang perawi dhaif gara-gara tetangganya yang buruk, adalah ya dia bernama Katib al-Laits. Dia disebut dengan Katib al-Laits. Dia punya tetangga yang tulisannya mirip sekali dengan dia, dimana apabila dia pergi keluar rumah, si tetangga masuk ke rumahnya, diambil buku-buku hadisnya, dimasukkan hadis-hadis yang bukan dari hadisnya. Kemudian dia menyangka bahwa itu adalah hadisnya karena memang tulisannya mirip, ya. Akhirnya para ulama mendhaifkan Katib al-Laits gara-gara si tetangganya yang buruk tersebut. Nah, ini akhi azani Allah wa iyyakum. Ya, untuk mengetahui kedhabitan seorang perawi, apakah si perawi ini seorang yang betul-betul menguasai hadisnya dan hafal, berbagai macam cara dilakukan oleh para ulama. Ya, cara yang pertama dengan cara diuji. Seperti pernah Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal suatu ketika melewati rumah ya Al-Fadl bin Dukain Abu Nuaim, ya. Kata Yahya, aku ingin menguji orang ini. Kata Imam Ahmad, jangan, dia sudah thiqah. Tidak, aku akan uji dia. Akhirnya dia minta izin untuk masuk ke rumahnya. Dipersilahkanlah oleh Abu Nuaim, Al-Fadl bin Dukain. Lalu Yahya bin Ma'in membawakan hadis-hadis yang merupakan periwayatan siapa? Al-Fadl bin Dukain ini. Ya, setelah 10 hadis dibawa oleh Yahya bin Ma'in dan dibenarkan oleh Abu Nuaim. Hadis yang ke-11 dibawakan hadis. Rupanya dibawakan hadis yang bukan dari periwayatan Abu Nuaim. Abu Nuaim diam saja. Dibawakan lagi hadis yang ke-12, yang ke-13. Akhirnya Abu Nuaim faham bahwa Yahya bin Ma'in
ingin menguji dia. Ya, maka kemudian Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain marah, ditendangnya ya Abu Nuaim Yahya bin Ma'in, sampai kemudian Yahya bin Ma'in jatuh, ya. Sampai kemudian kata Imam Ahmad, "Hai Yahya, bukankah aku katakan kepada kamu bahwa dia seorang perawi yang thiqah?" Kata Yahya bin Ma'in, "Demi Allah, ya tendangan Abu Nuaim buat saya lebih baik dan lebih saya sukai daripada berjalan ya sebulan menuju Baghdad." Masya Allah. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, diuji terkadang. Seperti juga Imam Bukhari rahimahullah diuji, ya, oleh 10 muhaddits, di mana setiap orang membawa 10 hadis yang sanad dan hadisnya matannya itu jadi bolak-balik. Ya. Maka kemudian 10 orang itu, yang setiap orang bawa 10 hadis yang matan dan sanad dibolak-balik, dibenarkan kembali oleh Imam Bukhari. Ya. Menunjukkan akan kethiqahan seorang perawi. Terkadang dengan cara apa dibandingkan, dan ini kebanyakan yang dilakukan oleh para ulama, dengan dibandingkan periwayatan seorang perawi ya dengan perawi-perawi lain yang thiqah atau yang lebih thiqah. Kalau ternyata kebanyakan periwayatannya menyalahi ya perawi-perawi lain yang thiqah, maka dinyatakan oleh para ulama ini sebagai perawi yang dhaif. Ya. Tapi kalau ternyata ya kebanyakan periwayatannya sesuai, maka dinyatakanlah ia sebagai seorang perawi yang makbul, yang diterima, ya seorang yang thiqah. Nah di situ ya seperti misalnya Imam Ibnu Adi dalam kitab beliau Al-Kamil, ya beliau sering kali membawa menimbang-nimbang perawi-perawi hadis itu dengan cara apa? Dibanding-bandingkan dengan periwayatan-periwayatan lain, ya perawi-perawi lain yang lebih thiqah. Ya, karena terkadang satu hadis itu diriwayatkan dari beberapa jalan. Ternyata satu orang nyeleneh sendiri meriwayatkan hadis tersebut dengan kalimat ada tambahan atau pengurangan atau yang lainnya, atau ada tambahan misalnya yang tidak diriwayatkan oleh perawi lain, atau periwayatannya tersebut ternyata tidak sesuai dengan ya kebanyakan dengan periwayatan perawi yang lain. Maka ya disitulah kemudian para ulama mencap si fulan ini ya bagaimana. Makanya subhanallah ya akhi, di zaman dahulu itu ya, di zaman periwayatan, perawi-perawi hadis itu sangat diperhatikan sekali, ya, terutama dari sisi kedhabitan dia dan keadilan dia. Ya. Di antara mereka para ulama yang disebut dengan ulama jarh wa ta'dil, yang mereka itu biasa untuk memvonis si perawi itu thiqah atau tidak, pun juga bertingkat-tingkat derajatnya. Sebagaimana nanti kita akan bahas di dalam ketika kita sudah sampai kepada pembahasan masalah yang berhubungan dengan al-jarh wa ta'dil. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, syarat yang ketiga dari hadis yang sahih adalah an yakuna ya ar-rawi tamad dhabt. Perawinya itu harus sempurna ya kedhabitannya. Syarat yang keempat sudah kita sebutkan juga ya, bahwa syarat yang keempat dari hadis sahih adalah alla yakuna syadzan, tidak boleh hadisnya syadz. Apa itu? Ya periwayatan seorang perawi yang menyalahi periwayatan perawi lain yang lebih thiqah, atau perawi lain yang lebih banyak jumlahnya. Ya, perawi thiqah lain yang lebih banyak jumlahnya. Maka apabila dia bersendirian sementara perawi lain ya menyalahi periwayatannya tersebut, dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang syadz karena dia sendirian, nyeleneh. Ya. Syarat yang keempat, yang kelima, yaitu alla yakuna mu'alla. Artinya ya, tidak ada padanya illat, bukan hadis yang ada padanya illat. Apa itu illat? Illat adalah cacat yang tersembunyi dan mempengaruhi keabsahan hadis tersebut.
yaitu disebut dengan ilat di dalam ilmu hadis. Kalau dalam ilmu usul fikih, ilat itu adalah wasfun ya mundhabit, sifat yang tetap yang ada pada suatu hukum. Sedangkan ilat menurut ilmu hadis adalah ya cacat yang tersembunyi dan bisa mempengaruhi ya keabsahan suatu hadis. Nah, ini disebut dengan ilat. Dan untuk mengetahui ilat suatu hadis ya akhi, adalah dengan cara apa? Mengumpulkan seluruh jalan-jalannya. Terkadang suatu hadis diriwayatkan dari 5 jalan. Setelah kita menemukan semua jalan-jalannya, dari situ kita ketahui ya, apakah hadis tersebut berilat atau tidak, apakah hadis tersebut syadz atau tidak. Makanya akhi, kalau kita memeriksa suatu hadis dari satu sanad saja, paling banter kita hanya bisa menemukan 3 syarat saja: bersambung, perawinya adil, dan dhabit. Adapun syarat yang keempat, yang kelima, yaitu tidak boleh syadz dan tidak boleh ada ilatnya, tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan cara mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut. Makanya sebuah kesalahan yang fatal ketika seorang yang menemukan suatu hadis dengan satu sanad, lalu kemudian setelah dia mempelajari satu sanad itu saja, langsung dia cap bahwa hadis ini sahih atau dhaif tanpa melihat kepada sanad-sanad lain dari hadis tersebut. Ini sebuah kesalahan fatal. Ya. Karena terkadang hadis itu diriwayatkan dari jalan lain yang ternyata ya sahih. Atau misalnya hadis tersebut yang diriwayatkan ada sedikit ikhtilaf, perselisihan. Yang satu meriwayatkan secara mauquf, yang satu meriwayatkan secara marfu. Mauquf itu dari perkataan sahabat, yang satu lagi meriwayatkan secara marfu dari sabda Rasulullah SAW. Ditimbang-timbang oleh para ulama, ternyata yang meriwayatkan mauquf perawi-perawinya lebih thiqat, sehingga mereka lebih mengunggulkan yang mauquf daripada yang marfu. Sehingga dari situ ya, ini adalah penyakit cacat yang berpengaruh ya terhadap keabsahan suatu hadis. Masya Allah ya akhi, ya memang seni ataupun ilmu hadis ini butuh kepada ya memang sangat luar biasa kesungguhan para ulama untuk mencatat perawi demi perawi, sampai setiap perawi ditulis biografinya. Makanya ya para ulama dahulu ya dalam masa periwayatan, kalau ingin mengambil suatu hadis dari seorang guru, mereka biasanya duduk dulu 2 bulan memperhatikan si guru ini, bagaimana kedhabitannya, bagaimana keadilannya, bagaimana ya, sampai detail betul siapa namanya, bagaimana kunyahnya, bagaimana nasabnya, kemana saja dia belajar, dicatat semuanya ya, dalam rangka apa? Menjaga hadis Nabi SAW. Bahkan mereka pun memperhatikan ya ketika dalam majelis ya, kemudian di absen, di mana absensi itu sudah ada dari zaman dahulu. Yang pertama kali memberlakukan absensi adalah para muhaddisin ya, bahkan tata cara mereka menyampaikan hadis pun diperhatikan sekali ya, apakah dia meriwayatkannya dengan haddatsana atau akhbarona atau an atau qala, dicatat ya baik-baik oleh para ulama hadis. Apakah dia itu punya sifat mudallis, ya suka tadlis, nanti kita akan jelaskan tentang pembahasan mudallis. Semua itu ya akhi azani Allah dalam rangka apa? Menjaga hadis Nabi SAW. Masya Allah. Jadi ini adalah hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih disebut dengan hadis yang sahih yaitu apabila memenuhi 5 syarat ya. Yang pertama apa? Bersambung sanadnya. Yang kedua apa? Ya, yaitu perawinya harus perawi yang adil. Yang ketiga apa? Perawinya tamud dhabt, sempurna kedhabitannya. Yang keempat apa? Ya tidak boleh syadz, dan sudah kita sebutkan apa itu syadz. Dan yang keempat apa? Tidak boleh ada ilatnya, dan sudah kita sebutkan pula ya apa yang dimaksud dengan ilat di dalam ilmu hadis. Akhal Islam. Kemudian
hadis sahih itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada sahih li dzatihi dan ada sahih li ghairihi. Apa itu hadis sahih li dzatihi? Artinya, ya, hadis sahih itu li dzatihi adalah hadis yang memenuhi 5 syarat yang tadi. Kalau hadis tersebut ya memenuhi 5 syarat tadi, ya sudah saya sebutkan tadi, maka itu disebut dengan sahih li dzatihi. Adapun sahih li ghairihi, asalnya dia adalah hadis yang hasan. Nanti kita akan sebutkan apa itu hadis hasan. Ya, di mana hadis hasan ini di bawah derajat hadis sahih walaupun sama-sama diterima. Akan tetapi karena dia dikuatkan oleh jalan lain, ya, yang walaupun jalan lain itu lemah, namun syaratnya tidak boleh sangat lemah, maka biasanya dia naik kepada sahih li ghairihi, artinya sahih menjadi sahih dengan yang lainnya. Nah, ini disebut oleh para ulama sahih li ghairihi. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, "I'lam anna ma 'arafnahu awwalan huwa as-sahihu li dzatihi." Ketahuilah yang telah kami berikan definisinya ya di awal tadi, ya, adalah definisi sahih li dzatihi. Apa itu? Yang memenuhi 5 syarat. Likauni ishtamala min sifatil qabul al-a'laha, karena ia mengandung sifat-sifat penerimaan yang paling tinggi. Wa amma sahihu li ghairihi, adapun sahih li ghairihi, fahuwa ma sahiha li amrin ajnabiyyin anhu, yaitu hadis yang disahihkan karena adanya yang lain, karena dikuatkan oleh yang lain. Idlam yashtamil min sifatil qabul ala a'laha, karena hadis hasan, ya, hadis tersebut karena tidak mengandung sifat penerimaan yang paling tinggi, ya, namun diriwayatkan dari jalan lain dan dikuatkan, irtaqa bima adadahu min darajatil husni ila manzilatis sihhah, naiklah ya, yang tadinya derajatnya cuma hasan, ya, kepada derajat sahih, ya. Wa kadza ma'tadada bitalaqqil ulama ilahu bil qabul. Demikian pula ada hadis yang menjadi sahih, naik dia kesahihannya, ya, tadinya hasan. Kenapa? Karena para ulama bersepakat menerimanya, sehingga ijma itu sendiri sudah, ya, menguatkannya. Fa innahu yuhkam lahu bis-sihhah wa illam yakun lahu isnadun sahih, maka dihukumilah bahwa hadis itu sahih walaupun sanadnya tidak dikatakan sahih. Ya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang sahih itu ternyata juga dilihat dari sisi kekuatannya berderajat-derajat. Ya, ada hadis sahih yang sanadnya disifati oleh para ulama sebagai sanad yang paling sahih. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, adakah sanad yang paling sahih? Yang dirajikan oleh banyak para ulama dan para muhaqqiqin bahwa tidak ada, dan tidak bisa kita sifati secara mutlak bahwa suatu sanad itu yang paling sahih. Ya. Namun tentunya suatu sanad yang disifati oleh para ulama sebagai sanad yang paling sahih mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sanad-sanad lain yang juga sahih. Nah, seperti misalnya sanad yang paling sahih apa? Yang disebut oleh para ulama, ya, disebut oleh Imam Al-Bukhari sebagai silsilatul dzahab, rantai emas, yaitu periwayatan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Demikian pula periwayatan Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya Abdullah bin Umar. Demikian pula periwayatan Muhammad bin Sirin dari Abidah As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Demikian pula periwayatan Ibrahim An-Nakhai dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah
ya masing-masing sanad yang saya sebutkan tadi disifati oleh sebagian ulama sebagai sanad yang paling sahih. Jelas ya, yang seperti ini diunggulkan dan mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan sanad-sanad lain yang tidak disifati demikian. Berkata Al-Imam Abu Mansur At-Tamimi, fa'ala hadha, atas dasar ini ajalul asanid asy-Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibnu Umar lil ijma'. Sanad yang paling agung adalah yaitu periwayatan Imam Syafi'i dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, karena telah menjadi ijma' para ulama bahwa mereka semua imam. Ya. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim ini pun juga dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang paling sahih. Kata Syekh Jamaluddin, wa yultahaq bihadha at-tafadhul mattafaqa syaikhan, yaitu hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya, karena apa? Karena para ulama semua bersepakat akan keagungan dua buku ini. Al-ittifaqil ulama ba'dahuma ala talaqqi kitabaihima bil qabul, karena para ulama telah bersepakat untuk menerima kedua kitab ini, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian setelahnya kata para ulama yang bersendirian padanya Imam Bukhari. Yang ketiga yang setelahnya yang bersendirian padanya Imam Muslim. Kemudian setelahnya lagi yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yang setelahnya lagi yang sesuai dengan syarat Bukhari saja. Yang setelahnya lagi yang sesuai dengan syarat Muslim saja. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu yang sesuai dengan syarat imam-imam yang lainnya. Nah, ini derajat hadis sahih, ya. Jadi kalau kita mendapatkan hadis tersebut disepakati oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ketahuilah itu adalah hadis yang pasti sahih. Bahkan ya para ulama mengatakan itu hadis yang paling sahih. Kenapa? Karena Bukhari dan Muslim ini orang yang sangat luar biasa, ya, pengetahuan mereka terhadap hadis, dan telah terjadi kesepakatan para ulama untuk menerima hadis tersebut, hadis yang dikeluarkan atau disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Memang para ulama pun juga berbicara ya tentang negeri mana yang paling bebas, ya, yang paling bebas dari periwayatan yang tidak bagus. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ittafaqa ahlul ilmi bil hadis ala anna ashahal ahadits ma rawahu ahlul Madinah thumma ahlul Basrah thumma ahlus Syam. Para ulama hadis bersepakat bahwasanya hadis yang paling sahih itu yang diriwayatkan oleh ahli Madinah, penduduk kota Madinah, para ulama hadis kota Madinah. Kemudian setelahnya ahlul Basrah, kemudian setelahnya ahlus Syam. Ya. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, asahhu turuqis sunan ma yarwihi ahlul haramain Makkah wal Madinah, fa inna at-tadlis anhum qalil wal kadhba wa wad' al-hadith indahum aziz. Wali ahli al-Yaman riwayatun jayyidah wa turuqun sahihah illa annaha qalilah wa marja'uha ila ahli al-Hijaz ayda. Wali ahli al-Basrah min as-sunan ats-tsabita bil asanid al-wadihah ma laysa li ghairihim ma'a iktharihim. Wal Kufiyyun mithluhum fil kathrah wa yara anna riwayatihim kathiratu ad-daghal qalilatu as-salamah min al-'ilal. Wa hadithu asy-Syamiyyin aktharuhu marasil wa maqati'. وما اتصل منهما مما أسنده الثقات فإنه صالح والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, hadis yang paling sahih jalannya biasanya yang diriwayatkan oleh dua penduduk haram, yaitu Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena tadlis, sifat tadlis itu sedikit sekali pada mereka. Apa sih tadlis itu, akhi? Tadlis itu memperlihatkan kebaikan, menyembunyikan ketidakbaikan. Nah, seperti misalnya seorang perawi meriwayatkan dari guru si A, dan dia banyak meriwayatkan hadis dari si A, kecuali beberapa hadis dia tidak mendengar langsung dari si A, tapi dia mendengarnya dari si B, yang kebetulan si B itu dhaif, lemah.
apa yang terjadi, si B ini digugurkan, ya tidak disebut namanya, langsung dia katakan an dari A, seakan-akan hadis itu langsung dia dengar dari si A padahal tidak. Ini namanya tadlis, ya. Kata beliau, kita lanjutkan. Ya, biasanya kata beliau, hadis yang paling sahih jalannya itu yang diriwayatkan oleh Ahlul Haramain Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena tadlis pada mereka sedikit. Demikian pula kedustaan dan pemalsuan terhadap mereka begitu berat, begitu agung, sehingga mereka itu orang-orang yang sangat jauh dari berdusta atas nama Rasulullah SAW. Penduduk Yaman juga, kata beliau, punya riwayat-riwayat yang bagus, jalan-jalan yang sahih, tapi sayang sedikit sekali, dan kebanyakan juga porosnya kepada Ahlul Hijaz. Adapun penduduk Basrah, memang mereka punya sanad-sanad yang sahihah, yang jelas, ya, dimana tidak dimiliki oleh yang lainnya, ya, dan mereka pun banyak meriwayatkan hadis-hadis. Adapun penduduk Kufah, ya, maka mereka banyak hadisnya, tapi sayang kebanyakan riwayat mereka itu banyak penyakitnya, kata beliau, ya. Sementara hadisnya orang-orang Syam kebanyakan mursal dan terputus, ya, dan yang bersambung pun juga yang dimusnadkan oleh perawi yang thiqat itu salih, namun kebanyakan itu juga ya sebatas masalah-masalah yang bersifat mau'idhah saja, nasihat-nasihat. Ini ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, kalau ada seorang perawi atau seorang ulama berkata begini, asahhu syai'in fil babi kadza, hadis ini adalah yang paling sahih dalam bab ini. Apakah berarti hadis itu sahih? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjawab, la yalzam min hadhihi al-ibarah sihhatul hadis. Tidak mengharuskan ungkapan seperti ini menjadikan hadis tersebut sahih. Karena fa innahum yaquluna hadza asahhu ma jaa fil bab. Karena para ulama hadis terkadang berkata begini, hadis ini yang paling sahih di dalam bab ini. Walaupun dia ternyata dhaif, cuman karena dia paling kuat di antara yang lainnya, yang paling unggul di antara yang lainnya yang sama-sama dhaif, maka dikatakan yang paling sahih, artinya yang paling unggul. Makanya akhi, jangan tertipu ya dengan perkataan seorang ulama ya ketika mengatakan misalnya hadis ini adalah paling sahih di bab ini. Jangan kemudian kita fahami bahwa ulama ini memvonis bahwa hadis itu sahih. Ya, banyak ya terkadang orang-orang awam yang tidak memahami ya istilah seperti ini. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita jelaskan dahulu bahwa para ulama ketika menulis kitab-kitab hadis, sebelum datang Imam Al-Bukhari, mereka mencampur adukan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, antara hadis juga dengan perkataan para sahabat dan tabi'in. Sampai datanglah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliaulah yang pertama kali ya menulis hadis, buku yang mengkhususkan hadis yang marfu, yang sampai kepada Rasulullah dan sanadnya sahih. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Taqrib, awwalu musannafin fi sahihil mujarrad sahihul Bukhari. Ya, buku yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih saja yaitu Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya. Walaupun sebelum Imam Bukhari adalah kitab Muwatta Imam Malik, karena Muwatta Imam Malik juga disifati sebagai buku yang paling sahih. Tapi sayang, ya, dalam Muwatta Imam Malik tidak semuanya hadis itu marfu sampai Rasulullah. Di situ juga ada yang mursal, ada yang munqati, ya, ada juga perkataan sahabat, ya, sehingga ya tidak bisa dikatakan bahwa ia adalah buku yang menyendirikan tentang hadis yang sahih saja. Walaupun memang di dalam Sahih Bukhari ada beberapa hadis-hadis mu'allaq, ya, tetapi itu hanya sebatas di judul-judul bab saja biasanya, ya, dan itu pun hanya sebatas untuk istishhad, ya, untuk menjadikannya sebagai syahid saja.
Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menjelaskan secara panjang lebar di dalam kitab beliau Hadjus Sari, Muqaddimah Fathul Bari, ya, tentang hadis mu'allaq yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan saya insyaallah akan bacakan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengenai hadis mu'allaq ya dalam Sahih Bukhari ya ketika kita membahas tentang hadis mu'allaq itu. Wallahu a'lam. Dan harus difahami, akhi, jangan kita mengira bahwa hadis sahih itu adanya hanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim saja. Jangan kita mengira bahwa kalau tidak dikeluarkan Bukhari dan Muslim berarti hadis itu tidak sahih. Jangan. Karena apa? Karena Imam Bukhari dan Muslim tidak mensyaratkan harus semua hadis sahih beliau masukkan. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari sendiri pernah berkata, "Ahfadhu 100,000 hadis minas sahih." Saya hafal 100,000 hadis yang sahih. Padahal di dalam Sahih Bukhari tidak sampai 100,000, 10,000 pun tidak. Ya. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Innal Bukhari wa Musliman radhiyallahu anhuma lam yaltazima isti'ab as-sahih, bal sahha anhuma tasrihuhuma bi annahuma lam yastau'ibah. Wa innama qasada jam'a jumari minas sahih." Bukhari dan Muslim ya tidak mengharuskan bahwa mensyaratkan bahwa bukunya ini telah mencakup semua hadis yang sahih. Ya, bahkan keduanya yaitu Bukhari dan Muslim telah menjelaskan secara gamblang bahwa tidak semua hadis sahih dimasukkan ke dalam bukunya. Akan tetapi maksud mereka berdua adalah sebatas mengumpulkan ya beberapa hadis yang sahih yang menunjukkan kepada suatu permasalahan. Ya. La annahu yahsuru jami'a masaili, bukan berarti kemudian Imam Bukhari dan Muslim mengumpulkan seluruh masalah-masalah dan hadis-hadisnya. Ya, tidak, bahkan banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang ada di luar Bukhari dan Muslim, ya akhi, ya azani Allah wa iyyakum. Ya. Berkata Imam As-Sakhawi dalam kitab beliau Fathul Mughith, "Inna syaikhaini lam yastau'iba kulla sahih fi kitabaihima, bal law qila innahuma lam yastau'iba masyrutahuma lakana muwajjaha." Bukhari dan Muslim tidak mencakup semua hadis sahih dalam kitabnya. Bahkan kalau dikatakan tidak semua hadis yang sesuai dengan syarat mereka dimasukkan dalam buku mereka, itu pun tepat. Waqad sarraha kullu minhuma bi'adami isti'ab, karena Imam Bukhari dan Muslim sudah menyatakan bahwa tidak semua hadis sahih masuk dalam bukunya. Ya. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Namun, ya, sebagian ulama mengatakan kalau kutubus sittah, ya, kebanyakan hadis sahih itu ada di dalam kutubus sittah. Apa kutubus sittah itu? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, ya, dan Ibnu Majah. Kemudian, apakah hadis sahih di luar kutubus sittah sedikit atau tidak? Ya, sebagian mengatakan banyak, sebagian lagi ya sedikit. Ya, dan Imam Nawawi tampaknya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa di luar kutubus sittah sedikit saja. Imam Nawawi berkata, "As-shawab annahu lam yafutil usul al-khamsah minas sahih illa al-yasir." Kata beliau, yang benar bahwa ya yang di luar usul yang 5 yang dimaksud yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, ya hadis sahihnya itu sedikit. Ya. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Akan tetapi tentunya diwan atau dawawin, buku-buku hadis itu tidak hanya sebatas kutubus sittah. Sebab yang kita lihat ya banyak sekali. Seperti Al-Imam At-Tabrani menulis kitab Mu'jam, 3 Mu'jam. Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, dan Mu'jam Saghirnya. Ya, demikian pula Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Ya, demikian pula Al-Imam dan yang lainnya. Dan terkadang hadis-hadis dalam yang diriwayatkan oleh mereka tidak ada dalam kutubus sittah dan jumlahnya cukup banyak juga. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum.
Setelah Bukhari dan Muslim, di mana yang pertama kali menulis buku yang hanya terkumpul padanya hadis-hadis sahih adalah Imam Bukhari, diikuti oleh Imam Muslim, murid daripada Imam Bukhari. Namun para ulama bersepakat, ya akhi, bahwa Imam Bukhari lebih piawai daripada Imam Muslim. Ya, bahkan dikatakan bahwa Imam Muslim kalau bukan karena Allah kemudian Imam Bukhari, ya dia tidak akan pergi mencari ilmu hadis. Bahkan Imam Muslim sendiri yang mengakui bahwasanya Imam Bukhari itu adalah ustadznya para muhadditsin. Makanya ya akhi, keunggulan Sahih Bukhari di atas Sahih Muslim itu perkara yang diakui oleh jumhur para ulama, para muhadditsin, kecuali dari beberapa ulama Maroko seperti Abu Ali Al-Jayyani yang mengunggulkan Sahih Muslim di atas Sahih Bukhari. Akan tetapi ini tidak benar. Kalau dikatakan bahwa keunggulan Sahih Muslim di atas Sahih Bukhari dari sisi tansik, yaitu kerapihan dalam memberikan bab, betul. Memang Imam Muslim dalam masalah kerapihan babnya, dalam artian dalam memberikan bab lebih mudah. Demikian pula dalam masalah lafaz, Imam Muslim lebih kuat. Kenapa? Karena Imam Bukhari termasuk seorang ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis secara makna. Sedangkan Imam Muslim mengharamkan meriwayatkan hadis secara makna. Pokoknya harus sesuai dengan teks yang dia dengar dari gurunya. Tidak boleh dia meriwayatkan hadis dengan makna. Makanya Sahih Muslim dari sisi lafaz-lafaznya memang lebih kokoh dan lebih kuat. Tapi kalau dilihat dari sisi sanad-sanadnya secara umum, Bukhari lebih unggul dan lebih kuat. Terlebih Imam Bukhari mensyaratkan bahwa seorang perawi, seorang murid harus betul-betul diketahui bahwa ia mendengar langsung dari gurunya. Sementara Imam Muslim tidak. Imam Muslim hanya mensyaratkan bahwa yang penting sezaman, fiqh dan tidak mudallis, dan imkaniyatul liqa, ada kemungkinan untuk bertemu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah Bukhari dan Muslim, muncullah ulama lain yang menulis kitab mengkhususkan hadis sahih, yaitu Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau As-Sahih. Namun Sahih Ibnu Khuzaimah ini di bawah Bukhari dan Muslim, karena di sana ada beberapa hadis atau banyak hadis juga yang dikritik oleh para ulama. Seperti misalnya hadis Ramadan terbagi menjadi 3. 10 pertama rahmat, yang kedua ampunan, dan yang ketiga itqun minan nar. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Namun sanadnya ada padanya seorang perawi yang dhaif yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Makanya di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ada terdapat hadis-hadis yang lemah. Sehingga derajat daripada Sahih Ibnu Khuzaimah ini jauh di bawah Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah Ibnu Khuzaimah datang Al-Hafidz Ibnu Hibban, menulis juga kitab sahihnya, menamai bukunya dengan At-Taqasim wal Anwa'. Akan tetapi Ibnu Hibban ini mempunyai kebiasaan yang aneh, di mana ia menganggap perawi yang tidak dikenal itu dibawakan kepada asalnya dia thiqah, sehingga dia menganggap thiqah perawi yang majhul, yang tidak diketahui dan tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali 1 orang atau 2 orang lebih yang merupakan majhul hal atau majhul ain, dan nanti pembahasannya insyaallah. Nah, gara-gara kebiasaan yang aneh ini, Ibnu Hibban seringkali mensahihkan atau memasukkan dalam kitab sahihnya hadis-hadis yang ada pada perawinya, dalam sanadnya perawi-perawi yang majhul. Makanya ia jauh di bawah Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian datang setelahnya Imam Al-Hakim, dan ini lebih parah lagi, karena Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya ternyata terkandung padanya hadis palsu, hadis yang sangat dhaif, dan sebagian ulama memberikan uzur kepada beliau karena Imam Al-Hakim tidak sempat untuk mengoreksi kembali kitab Mustadraknya karena beliau keburu meninggal dunia. Karena beliau hanya baru mengoreksi 1/3 dari buku saja, 2/3 buku itu belum dikoreksi.
Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kitab Mustadrak itu sepertiga awalnya itu banyak hadis-hadis yang sahihnya. Adapun sepertiga 2/3 setelahnya banyak sekali itu ya hadis-hadis yang ya tidak sahih. Yang jelas akhi, ya selain Bukhari dan Muslim atau ya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya, ya tidak bisa dipastikan atau tidak boleh kita pastikan hadis itu sahih atau dhaif kecuali setelah kita mempelajarinya atau adanya pernyataan dari para ulama, misalnya ulama besar ya, yang mengatakan bahwa hadis itu sahih. Allahu a'lam. Saya kira cukup ya pembahasan kita sampai di sini dulu, dan insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, baik, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi pembahasan Al-Ustaz Badrussalam LC hafizahullah taala tentang mustalahul hadis. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan bacakan di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan di Bekasi mau tanya Ustaz, bagaimana jika ada hadis yang dihukumi dhaif oleh ulama, akan tetapi oleh ulama B dihukumi sahih? Pertanyaannya, hujah hadis yang mana yang dipakai? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ini sebetulnya pertanyaan sudah saya jawab pada pertemuan kemarin ya. Dengan pertanyaan yang hampir senada. Tentunya apabila kita mempunyai kemampuan untuk menilai dan menimbang dan mencari, Ustadz Fulan atau ulama Fulan mengatakan hadis ini sahih, sementara ulama yang lain mengatakan hadis itu dhaif. Kemudian kita melihat ya hujah-hujah yang dibawakan oleh mereka, kemudian menimbang dan melihat kalau memang kita diberikan kemampuan oleh Allah demikian, maka kita harus menimbang ya, kemudian mentarjih mana yang lebih kuat dari keduanya ya. Karena terkadang perbedaan suatu hadis atau perbedaan dalam penilaian suatu hadis terkadang akibat perbedaan dalam menilai perawinya. Sebagai ulama yang satu mengatakan perawinya dhaif, yang satu lagi mengatakan perawinya sahih thiqah ya, atau saduk misalnya. Gara-gara perbedaan dalam penilaian perawi ini terjadilah perbedaan dalam menghukumi ya. Atau juga banyak sekali ya faktor-faktor yang menyebabkan para ulama itu berbeda ya di dalam masalah tashih dan tad'if ya. Kembali juga terkadang kepada manhaj mereka ya di dalam pentasihan dan pentad'ifan. Ada sebagian ulama yang menganggap bahwa pokoknya kalau hadis itu sesuai dengan usul syariah, Al-Quran dan hadis, bisa dianggap hadis itu sahih, dan yang lainnya. Nah, seperti ini juga harus kita melihat manhaj ulama itu sendiri ya, sebelum juga kita mentarjih. Sehingga kalau kita diberikan kemampuan pada waktu itu, kita berusaha untuk mentarjih ya. Kalau tidak mampu, puyeng kita ya, nggak paham saya, maka yang lebih baik adalah kita ya untuk mengikuti yang lebih alim, yang lebih dalam keilmuannya. Nah, iya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi, jazakumullah khairan untuk jawaban Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahullah ta'ala untuk pertanyaan yang pertama. Baik, sebelum kita masuki pertanyaan via telepon, kita akan masih bacakan untuk pertanyaan via pesan singkat berikut ini. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz mau tanya, apakah ana berdosa jika mengajarkan TPA di kalangan anak-anak, sedangkan ana masih belajar makhrajul huruf? Akan tetapi ana mengajarkan akidah dan panduan doa-doa Ustadz Yazid dan semua ilmu dari Ustadz-Ustadz ana sampaikan kepada anak-anak. Ustadz, afwan, minta nasihatnya, jazakallahu khairan, dari Umu Amar di Bekasi. Silakan Ustadz. Pertama ya, hendaknya kita ini harus punya sifat wara' dan rasa takut kepada Allah, apalagi dalam hal masalah mengajar, walaupun itu kepada anak-anak, karena kesalahan dalam mengajar fatal sekali akibatnya. Kalau memang kita ya ke anak-anak itu
karena memang keterbatasan guru dan ya kita juga ditugaskan untuk mengajar di TPA ya, untuk mengajarkan akidah mereka. Tentu berikanlah ya akidah-akidah yang sifatnya ringan yang kita telah kuasai dari kitab-kitab ya para ulama atau para ustadz-ustadz yang telah kuat dan kokoh keilmuannya. Ya, sambil kemudian dia terus memperbaiki makharijul hurufnya, karena betapa memalukannya ternyata kalau muridnya mengetahui gurunya sedang belajar makharijul huruf dan ternyata makhrajnya masih belum becus. Ini sangat memalukan tentunya. Maka dari itu ya, saran saya kepada ibu untuk terus ya meningkatkan keilmuan ya, dan jangan lupa ya hati-hati dan wara' di dalam masalah mengajarkan masalah, apalagi masalah-masalah akidah itu. Nah, iya, baik, kita akan beralih kepada telepon yang masuk yang sudah berada di line telepon kami. Iya, Bapak silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Dengan Bapak siapa, di mana? Pak Abidin di Asrama Yanahir. Pak Abidin, silakan Pak. Gini, Ustaz, saya sering lihat dalam sebuah konteks hadis, lafadznya hadis ini sahih dengan syarat Bukhari misalkan. Itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama memang terjadi ikhtilaf tentang masalah apa yang disebut maksud dengan syarat Bukhari atau syarat Muslim. Namun ya, banyak ulama yang merajihkan bahwa syarat Bukhari itu adalah perawi hadis tersebut adalah sanadnya adalah terdiri dari perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Tentunya dengan cara dan dengan tetap melihat tata cara Imam Bukhari mengeluarkan perawi tersebut dalam sahihnya. Ya. Maka apabila perawi-perawinya ada dan dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya atau Muslim keduanya, ya, dengan cara dan dengan juga memperhatikan tata cara periwayatan mereka, maka kita katakan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari. Karena terkadang ada perawi yang dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya ternyata hanya sebatas untuk mutaba'ah saja, bukan untuk lil ihtijaj, untuk dijadikan hujjah. Ini juga harus diperhatikan. Nah, ya, demikian ikhwatul iman rahimakumullah. Baik Ustadz, kita akan kembali ke SMS atau pesan singkat yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz, saya Ummu Najwa di Cikarang. Saya pernah dengar ada kisah yang suaminya safar, terus dia berpesan kepada istrinya selama suaminya safar tidak boleh keluar rumah. Kemudian orang tuanya sakit keras dan ingin bertemu dengan anaknya, tapi anaknya itu tidak bisa pergi kepada orang tuanya sampai orang tua itu meninggal. Dan perempuan itu, kata Rasulullah, masuk surga karena patuh dengan suaminya. Ini hadisnya sahih apa tidak, katanya Ustaz? Silakan. Iya, hadis itu memang masyhur ya, dan saya juga sering mendengarnya. Cuman sayang sekali saya juga belum sempat untuk memeriksa hadis tersebut. Dan insyaallah ya saya usahakan untuk pertemuan selanjutnya ya untuk menerangkan atau menyebutkan tentang status hadis itu insyaallah taala. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Sudah masuk di line telepon kita saudara kami, Bapak Solihin di Menteng. Iya, silakan Bapak Solihin. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Radio Roza karena adanya. Bapak, mohon maaf, agar suaranya dikecilkan ya Bapak ya. Oh ya, dekat. Dikecilkan suara radionya Pak, mohon maaf, ada Pak. Silakan Pak. Iya Pak. Saya mau tanya Pak Ustaz, kalau hadis mauquf itu kadang-kadang kan ada tulisan di Bulughul Maram ada mauquf, saya kurang paham itu Pak Ustaz. Gitu. Aja. Baik, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Hadis mauquf adalah hadis yang sampai kepada sahabat saja, dari perkataan sahabat biasanya. Makanya dikatakan hadzal hadis mauquf ala fulan. Ya, hadis ini hanya sampai kepada si fulan dari sahabat. Sehingga itu bukan dari sabda Rasulullah tapi perkataan sahabat. Hadis mauquf ini
ada yang dihukumi oleh para ulama sebagai hadis marfu. Ya, kalau ternyata hadis tersebut bukan majal lil ijtihad, bukan tempatnya untuk berijtihad, seperti dalam masalah pengabaran yang gaib atau keutamaan-keutamaan ibadah tertentu, ya. Maka kalau seorang sahabat mengabarkan tentang sesuatu yang gaib, selama sahabat itu bukan sahabat yang banyak mengambil dari Israiliyat, ya, dari ahli kitab, maka ya para ulama biasanya menghukumi sebagai hadis yang marfu hukman, ya, dihukumi marfu begitu, walaupun mauquf dari perkataan sahabat itu sendiri, ya. Seperti misalnya hadis apa namanya, inna min asyrati sa'an yurta'in an yurfa'al asyrar wa yudha'al akhyar. Di antara tanda hari kiamat adalah orang yang baik itu akan dihinakan dan orang yang buruk itu akan dimuliakan, dan seterusnya. Walaupun itu dari perkataan sahabat, akan tetapi ya kata para ulama tidak mungkin ini ya dari apa namanya, kantongnya sahabat, dari ra'yunya, karena ini bukan masalah ijtihad, sehingga dihukumi marfu oleh para ulama. Selain itu, ya, maka hukumnya tetap marfu dan apa namanya, dari perkataan sahabat. Dan perkataan sahabat sendiri kalau dia dilihat, kalau ternyata diselisih oleh sahabat lain, maka itu bukan hujjah. Hujjah adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau perkataan sahabat itu masyhur dan tidak ada ulama para sahabat lain yang menyelisihinya, yang rajih bahwa itu adalah hujjah. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian, dan mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk di line telepon kami saudari kita Ukhti Hafsah di Ciledug. Silakan Ukhti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz, masalah mengajar, Ana diminta untuk mengajar anak-anak ya ke SMP. Tapi Ana menolak dengan alasan masih minim ilmu Ana gitu. Terus dia bilang kalau punya ilmu harus disebarkan meskipun sedikit gitu. Jadi bagaimana Ustaz menjelaskan kepada dia gitu. Padahal kita masih merasa ilmunya masih minim, dan kalau untuk mengajar juga masih merasa takut gitu. Ya itu aja, mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ini memang sebuah kesalahan dalam pemahaman, ya, di masyarakat kita ini. Walaupun ilmunya sedikit, katanya harus disebarkan, ya, karena berdasarkan hadis balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, seharusnya kata-kata disebarkan tuh jangan dimasuk dalam, dipahami atau diletakkan, ya, untuk orang yang kemudian mendudukkan diri sebagai seorang pengajar, ya. Sebab untuk menjadi seorang pengajar harus dia betul-betul telah banyak, ya, keilmuannya dibanding banyak mengetahui berbagai macam masalah-masalah agama, ya, menguasai pembahasan yang akan dia sampaikan. Kalau dia mau membahas tentang suatu ayat, dia sudah melihat penafsiran para ulama, apakah ayat tersebut termasuk ayat yang muhkam atau mutasyabih, dimansukh atau tidak, bagaimana sabab wurudnya, sabab nuzulnya, bagaimana pendapat ulama tafsir, ya, dari sisi balaghah dan i'rab Al-Qur'annya juga dia faham, ya, bahasa Arabnya dia kuasai. Nah, seperti ini seharusnya. Makanya ketika masyarakat kita ini, ya, membawakan hadis balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, seakan mereka memahami bahwa yang penting saya punya satu ayat sudah saya jadi mubalik sana sini. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Karena ya, kalau kita sebatas menyampaikan hadis atau ayat yang sudah kita kuasai tersebut, cuma itu doang, mungkin silahkan. Tapi kemudian mendudukan diri sebagai penceramah, ya, kemana-mana hanya sebatas modal punya satu ayat atau dua ayat, ini sebuah pemahaman yang sangat salah sekali. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW mengisyaratkan, ya, bahwa tingkatan penyampaian itu setelah apa? Penguasaan. Rasulullah SAW bersabda, "Nadharallahu imra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha." Ya, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar sabdaku, lalu ia memahaminya,
lalu ia menghafalnya dan ia menyampaikannya. Kata para ulama, ini adalah martabat ilmu, di mana martabat yang pertama adalah al-insat, dia mendengar, kemudian memahami, kemudian setelahnya ia menguasai dengan menghafalnya, setelah itu dia menyampaikan. Adapun kemudian dia comot ayat kemudian tafsirkan sendiri, ini bahaya sekali. Ya, bahwa hadis kemudian tafsirkan sendiri menurut ra'yunya, ini perkara yang sangat berbahaya. Ya, karena untuk menafsirkan ayat butuh kepada ilmunya. Ya, ilmu alat ya, untuk menafsirkan ayat itu berupa apa? Ya, penguasaan terhadap kitabullah, karena ayat yang di satu ayat terkadang ditafsirkan dalam ayat yang lain. Penguasaan terhadap hadis Nabi, karena ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Rasulullah harus kita ketahui. Demikian pula penguasaan terhadap tafsir para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya, supaya kita tidak salah di dalam memahami suatu ayat. Makanya sebuah keberanian yang tidak bagus ya, ketika seseorang mahasiswa ataupun pelajar sudah berani untuk kemudian mencomot ayat, ya, mengambil satu ayat lalu tafsirkan dengan ra'yunya sendiri. Ini sebuah keberanian atau perbuatan yang nekat, yang tidak bagus sekali, dicela pelakunya. Ya, kalau para ulama tafsir, ulama sendiri terdahulu ya berwanti-wanti jangan sampai. Ya, jangan sampai kita ini ya berbicara dalam masalah agama kecuali dengan ilmu yang kuat. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ya melarang murid-muridnya untuk berfatwa dalam masalah-masalah kontemporer. Ya. Kenapa? Karena masalah-masalah berat seperti masalah agama bukan masalah yang ringan ya. Maka dari itu ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada penanya tadi yang diberikan oleh Allah kewaraan dan rasa takut ya, untuk tidak secepat itu matang sebelum waktunya. Nah. Iya, demikian, dan terima kasih tadi untuk saudari kita yang bertanya di Ciledug. Ikhwatul iman rahimakumullah, berikutnya akan kita dengarkan telepon yang masuk dari saudara kita Bapak Joko di Pondok Kelapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Joko. Barakallahu fiik. Ustaz, saya mau tanya, saya sebetulnya ini mungkin nggak tahu menyimpang atau tidak dengan makalah hari ini. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya kita dilarang menyakiti badan kita sendiri. Lalu justru badan saya ini, saya memiliki tato, Ustaz. Jadi apakah saya harus menghilangkannya atau saya harus mendiaminya, membiarkannya gitu, Ustaz? Sebab teman-teman saya melarang saya. Kebetulan saya saat ini sedang belajar menjalani sunnah, insyaallah. Begitu Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Rasulullah SAW sabda, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat, baik mudarat untuk diri ataupun buat orang lain. Dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Iya. Bertato itu mudarat. Kemudian kita hilangkan dengan cara disetrika misalnya, yang sehingga akhirnya kulit kita semakin rusak. Maka ini membalas mudarat dengan mudarat, tidak diperbolehkan, Pak. Ya, kecuali kalau memang Bapak mempunyai ada tumbuhan herbal misalnya yang mampu, yang bagus untuk menghilangkan tato secara alami. Maka ini silakan. Adapun kemudian ia membalas mudarat dengan mudarat lagi, maka ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Naam. Iya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah banyak tadi telepon yang kita terima, dan kita kali ini akan beralih kembali kepada pesan singkat yang sudah banyak masuk di meja siar kami. Baik, rupanya ini ada yang bertanya dari kawan pelajar kita, dari adik kita. Assalamualaikum Ustadz, katanya. Dari Dede di Hayam Wuruk, Jakarta. Kalau hadis arba'in itu apa Ustadz? Kata teman, hadis itu wajib kita hafalkan katanya. Syukron. Silakan Ustadz. Hadis arba'in itu artinya 40 hadis. Memang ada ya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan menghafal 40 hadis. Akan tetapi telah dijelaskan para ulama bahwa semua periwayatannya dhaif jidda, atau hadisnya dhaif walaupun banyak jalannya, tapi tidak lepas dari perawi yang sangat lemah sehingga tidak menguatkan satu sama lainnya. Ya.
Yang jelas, menghafalkan hadis itu adalah perkara yang terpuji dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, disebutkan dalam hadis yang saya baru tadi bawakan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Nadharallahu imra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'." Semoga Allah memberikan cahaya, ya, kepada wajah siapa? Wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, menghafalnya, lalu ia menyampaikannya. Menghafal hadis bagus, baik sekali, ya, terpuji pelakunya, ya, selama tujuan menghafalnya bukan untuk berbangga-bangga, ya. Maka dari itu, ya, kita usahakan dan upayakan, tapi tentunya menghafal Al-Quran lebih kita dahulukan. Nah, ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi. Dan masih di pesan singkat yang masuk pada kesempatan siang hari ini, ada pertanyaan yang masuk, kita bacakan. Ustadz, apakah yang dimaksud dengan khilaf yang mu'tabar, Ustadz? Syukran, silakan. Khilaf yang mu'tabar artinya perselisihan yang bisa diterima, adalah perselisihan yang dua pendapat itu dapat diterima sisi pendalilannya, pemahaman terhadap dalilnya secara kaidah-kaidah syariat. Sebuah contoh misalnya, perselisihan ulama mengenai apakah membaca Al-Fatihah di belakang imam yang jahar itu bagi makmum itu hukumnya wajib atau tidak. Ini adalah perselisihan yang sifatnya, ya, mu'tabar, artinya masih sama-sama kuat dan tidak boleh kita saling menyesatkan. Sebagian ulama mengatakan wajib, dan ini pendapat Imam Syafi'i, beralasan dengan keumuman hadis, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah, ya, salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, kata-kata la salata nakirah fi siyaqin nafi, ini adalah berbentuk nakirah dalam redaksi peniadaan yang mempunyai makna umum, tidak sah. Liman lam yaqra, man di sini mempunyai, ya, disebut dengan isim mausul juga yang mempunyai makna umum, man, untuk siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata, peniadaan la salata, kata Imam Syafi'i, ya, dibawa kepada yang pertama adalah peniadaan keabsahan. Ya, la salata tidak boleh dibawa kepada selain keabsahan kecuali dengan dalil. Ya, artinya tidak sah salat. Liman, untuk siapa? Siapa saja, baik makmum maupun imam, baik sendiri maupun, ya, berjamaah, ya. Liman, umum, kata Imam Syafi'i. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, ketika pemahaman seperti ini secara kaidah syariat diterima, jelas ini adalah ditunjukkan oleh kaidah-kaidah usul fiqh. Ketika kemudian lawan mengatakan, bukankah Allah menyuruh diam? Ya, Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun, apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan diam. Kata Imam Syafi'i, ayat itu umum. Ya, ayat itu umum, mencakup Al-Fatihah dan yang lainnya. Dan hadis ini khusus untuk Al-Fatihah. Maka kaidah usul fikih mengatakan apabila bertemu yang umum dengan yang khusus, maka yang umum itu dikhususkan. Lihat dari sisi pendalilannya dapat diterima secara kaidah syariat. Ya. Mereka yang mengatakan tidak disyariatkan mengatakan ayat ini dikuatkan oleh hadis wa idza qara'a fa ansitu, apabila ia membaca, imam membaca, maka hendaklah diam. Dan juga menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW setelah itu sebagian disebutkan satu riwayat, ya, melarang manusia untuk membaca sama sekali. Nah, di sini, ya, masing-masing punya hujah-hujah dari sisi pemahamannya dapat diterima. Maka ini disebut dengan khilafun mu'tabar, ya, perselisihan yang dianggap, artinya sama-sama kuat. Maka dari itu perselisihan yang seperti ini tidak boleh kita saling menyesatkan dengan mengatakan bahwa, ya, siapa yang membaca dengan keras maka dia telah berbuat bid'ah. Tidak benar seperti itu, ya, atau dia sesat. Ini juga lebih tidak benar lagi. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, kecuali kebalikannya khilaf yang ghairu mu'tabar, perselisihan yang tidak bisa diterima. Kenapa? Yaitu karena tata cara pemahaman terhadap dalilnya tidak bisa diterima secara kaidah-kaidah syariat.
Seperti orang yang berdalil untuk membolehkan salawat nariyah badriyah dengan keumuman hadis, ya, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi bi asyara, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tidak boleh, karena pendalilan seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena hadis ini mutlak, tidak dijelaskan tata caranya. Telah dijelaskan dalam hadis-hadis lain bagaimana Rasulullah bersalawat. Dan ternyata tidak ada satupun sahabat yang membuat-buat salawat sendiri. Walaupun ada sebagian mengklaim bahwa Abdullah bin Mas'ud misalnya membuat salawat, padahal itu dihukumi marfu oleh para ulama, karena masalah seperti ini tidak mungkin min majalil ijtihad, ya, lapangan ijtihad, tidak mungkin. Nah, seperti ini ya pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami. Ya, seperti orang-orang liberal, ya, yang mengatakan, yang memahami suatu ayat bahwa semua agama sama, plural. Dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Lalu dipahami oleh orang liberal bahwa ini menunjukkan semua agama sama. Kenapa? Karena pemahaman ini bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani, ya, itu kafir, dan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani pasti masuk neraka kalau mereka tidak beriman kepada ajaran Rasulullah SAW. Nah, seperti ini ya. Maka dari itu, ya harus kita bisa membedakan antara perselisihan yang mu'tabar, ya, sehingga kita tidak perlu saling menyesatkan pelakunya, dan perselisihan yang ghairu mu'tabar, yang boleh kita ingkari orang yang salah dalam pemahamannya. Ya. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum kita masuki telepon yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini kembali, kita akan tanyakan dulu Ustaz sebuah pertanyaan yang mungkin agak menyimpang, namun ini agak penting nampaknya untuk yang bersangkutan dan untuk pendengar yang lainnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya kita tidak perlu sebutkan, saya Fulan. Saya dulu sering mabuk-mabukan dan mohon maaf main cewek katanya. Apakah Tuhan mengampuni saya kalau saya mau bertobat, Ustaz? Silakan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan disebutkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW, qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Dahulu, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 jiwa. Ya, 99 jiwa dia bunuh. Lalu ia mencari orang yang paling alim di dunia. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah. Lalu dia bertanya, ada orang yang telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat? Apakah Allah masih akan mengampuni dosaku dan menerima taubatku? Si ahli ibadah berkata tidak. Lalu dibunuhlah si ahli ibadah ini sehingga sempurna 100. Tapi ia masih ingin taubat. Lalu ia mencari lagi orang yang paling alim di dunia. Lalu sekali ini dia dipertemukan dengan seorang ulama. Lalu ia berkata, ada orang yang telah membunuh sampai 100 jiwa. Apakah ya masih diampuni dosanya dan diberi taubat? Kata ulama ini, faman yahulu bainaka wa bainat taubah? Siapa yang menghalangi engkau dengan taubat? Tinggalkan negerimu yang tempatmu yang rusak itu. Pergilah ke negeri sana yang di sana banyak orang-orang saleh. Beribadahlah kepada Allah di sana. Si orang ini rupanya memang ingin bertaubat. Pergilah dia. Ya. Namun di tengah jalan malaikat maut menjemput. Sehingga berebutlah antara malaikat azab atau malaikat rahmat yang akan mengambilnya. Malaikat rahmat berkata, dia datang untuk bertaubat. Malaikat azab berkata, tapi orang ini dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun juga. Lalu Allah mengirim seorang malaikat yang berbentuk manusia untuk mengukur mana negeri yang paling dekat yang dia tinggalkan atau yang dia tuju. Lalu Allah berfirman kepada negeri yang dia tinggalkan, ya wahai negeri menjauhlah. Allah berfirman kepada negeri yang dia tuju, wahai negeri mendekatlah. Ternyata diukur, ternyata lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Lalu maka dia pun diambil oleh malaikat rahmat. Allah ampuni dosanya. Allah berikan taubat. Makanya ya
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa saja yang mau bertaubat sungguh-sungguh, Allah akan berikan, asal dia taubatnya sungguh-sungguh. Allah berfirman, Qul ya lilladzina asrafu ala anfusihim, ya, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan, hai Muhammad, wahai orang-orang yang melampaui batas, yang banyak berbuat maksiat, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban kita adalah bertaubat segera sebelum nyawa menjemput kita. Sebelum nyawa kita dijemput oleh malaikat maut. Kan karena tatkala nyawa kita sudah sampai ke kerongkongan, sudah tidak bermanfaat lagi taubat, kata Rasulullah. Nah. Iya, ikhwatul iman rahimakumullah, berikutnya ada telepon yang masuk dari saudara kita di Lampung. Silakan, Bapak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya mau nanya salah satu hadis ini. Hadis muntakob, hadis dalil-dalil pilihan 6 sifat ini, mohon kesahihannya Ustaz, dari Syekh Maulana Muhammad Yusuf. Itu aja Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi jelas Ustaz. Saya belum pernah melihat buku itu, hadis tentang muntakhob itu. Barangkali nanti insyaallah saya coba cari di pasaran atau tanya ke teman-teman tentang buku itu untuk melihat status hadis-hadis yang ada dalam buku tersebut. Nah. Ya, baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Kembali kita akan angkat pertanyaan yang masuk via SMS. Karena begitu banyak pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan siang hari ini berhubungan dengan masalah hadis. Assalamualaikum Ustadz. Salahkah saya beranggapan bahwa percuma menyampaikan hadis kepada orang lain jika orang itu belum mentauhidkan Allah dengan benar? Syukron. Silakan Ustadz. Tidak ada percuma dalam istilah menyampaikan ilmu. Selama tujuan kita adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Namun tentunya di dalam menyampaikan ilmu ada perkara-perkara yang harus lebih didahulukan. Seperti antum katakan tadi, dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali antum sampaikanlah hadis-hadis tentang keutamaan tauhidullah. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang mati di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang mati di atas kesyirikan pasti masuk neraka dan tak akan pernah masuk surga. Sehingga dari situ, dia mau untuk menuntut ilmu tauhid dan mengetahui tentang hakikat syirik. Coba dia sampaikan hadis-hadis yang sesuai dengan penyimpangan yang ada pada teman kita itu. Tentunya yang lebih kita dahulukan, yang lebih kita prioritaskan adalah hadis-hadis yang berhubungan masalah akidah tauhid terutama. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Ada saudari kita kembali masuk di line telepon, Ukhti Ena. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Ana mau tanya, teman Ana ada yang ikut ngaji, tetapi dia memahaminya dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Tetapi di sini boleh nggak Ustaz menyebutkan organisasinya? Jangan. Oh iya. Bagaimana gitu? Sedangkan dia juga memberikan syubhat-syubhat kepada Ana gitu yang baru ngaji juga tentang kenapa Ana memilih manhaj salaf gitu. Sementara menurut dia manhaj salaf ini kurang tegas dalam seperti kemarin lagi di ticketing atau masalah-masalah agama yang terjadi di Indonesia kayaknya kurang tegas gitu sikapnya gitu terhadap kezaliman yang diterima oleh saudara-saudara kita yang muslim gitu. Dan dia juga bertanya tentang masalah di Palestina. Ustaz katanya manhaj salaf ini tidak memberikan kontribusi apa-apa gitu terhadap rakyat Palestina gitu. Katanya suruh perang tetapi menunggu sampai kesiapan perintah dari pemerintah ya kan. Tapi bagaimana mungkin padahal di Palestina itu kata dia bilangnya seperti itu, memang udah tanyanya dia maksudnya dia lah harusnya. Baik. Ustaz. Assalamualaikum. Wa iyaki, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak setiap orang membawakan Al-Quran dan hadis
ya benar pemahamannya. Bukankah orang-orang Khawarij, Rasulullah telah kabarkan bahwa mereka ya hafal Al-Quran dan membawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah ketika mensifati orang-orang Khawarij, yaqra'un Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, wala yujawizu taraqiyahum, tapi sayang bacaan mereka tidak sampai ke tenggorokan, artinya tidak memahami dengan pemahaman yang sahih, tidak menempatkan ayat tersebut dan hadis-hadis sesuai dengan tempat yang benar. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka membawa-bawa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya, tidak setiap orang yang membawakan Al-Quran dan hadis bisa diterima pemahamannya, sampai kita lihat bagaimana pemahamannya sesuai tidak dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in. Ya, adapun masalah ketidaktegasan yang dia pandang, ya, ketidaktegasan itu barangkali seperti misalnya sikap-sikap terhadap Palestina. Ya, kenapa katanya manhaj salaf ini tidak tegas dalam Palestina? Apa yang ya mereka kira tentang tegas di sini? Buktinya ya tidak jihad, tidak pergi ke sana. Anehnya yang ya teman anti sendiri tidak pergi ke sana. Seharusnya yang pertama kali anti tanyakanlah ke dia, kenapa engkau tidak memberikan uswah saja, dan masih kenapa sampai hari ini kamu masih ada di sini? Kamu kenapa nggak pergi ke sana sekalian? Ya. Kalau dia memandang bahwasanya setiap muslim yang ada di Indonesia harus pergi ke Palestina dan bahwasanya jihad di Palestina itu hukumnya fardu ain, berarti seluruh umat Islam di Indonesia yang masih ada sampai hari ini berdosa, termasuk yang mengucapkan tadi. Kenapa dia ya tidak pergi saja langsung ke sana, ya masih bercokol di Indonesia? Ini pertanyaan yang harus anti tanyakan kepada dia. Yang kedua, bahwasannya ya tidak perlulah ya kita ini terbakar oleh emosi dan terbakar oleh semangat tanpa melihat batasan-batasan dan keilmuan serta melihat keadaan kaum muslimin yang ada. Nah, syak kaum muslimin yang terzalimi kita semua adalah sakit, karena kaum muslimin itu seperti satu tubuh yang apabila sebagian sakit semua merasakan sakit. Akan tetapi tentunya kita berusaha melihat juga ya batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam manhaj Ahlussunnati wal Jamaah yang ditunjukkan oleh dalil dan pemahaman para sahabat, tabi'in dan para ulama setelahnya. Seperti dalam masalah jihad, para ulama tegas mengatakan tidak boleh pergi kecuali dengan seizin pemimpin di negeri itu. Ya. Demikian pula kita melihat kemampuan kaum muslimin. Demikian pula dan yang lainnya. Coba kita perhatikan. Justru kita balik ya melempar ke mereka. Kalian sendiri tidak pernah tegas terhadap kesyirikan dan bid'ah. Kalian menuduh kita tidak tegas dalam masalah seperti itu. Padahal masalah memberikan pertolongan kepada muslim adalah semampunya. Tapi yang kita lihat di masyarakat berupa kesyirikan dan bid'ah, kalian diamkan. Bukankah kesyirikan atau adalah ya kemungkaran yang paling mungkar di dunia ini adalah syirik? Kalaulah kaum muslimin itu dibunuh ataupun ya yang lainnya, barangkali Allah ampuni dosanya. Tapi kalau kaum muslimin mati di atas kesyirikan, bagaimana? Ya, Rasulullah SAW sabda, inna ummati ummatun marhumah, laisa laha adzabun fil akhirah, innama adzabuha fid dunya bil qatl waz zalazil wal fitan. Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Ia tidak akan diazab di akhirat, tapi diazab di dunia dengan cara dibunuh. Ya, dengan zalazil, gempa bumi dan berbagai macam fitnah. Maka dari itu ya kita di dalam mensikapi berbagai macam gejolak-gejolak yang ada di zaman ini, segala sesuatu harus dinilai dengan keilmuan, dengan hati yang dingin, dan segala sesuatu harus dengan bimbingan para ulama kibar tentunya. Ya, bukan sebatas dengan semangat, bukan hanya sebatas dengan ya kemarahan dan emosi, tidak. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Berikutnya sudah ada menunggu Bapak Seno di Sunter. Silahkan Pak Seno. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, saya mau menanya,
ini masalah mungkin gak keluar dari masalah saya. Iya. Ini masalah orang tua saya. Sampai sekarang kan itu kan masih istilahnya ke orang Jawa bilang kejawen. Kok mas mau nasihati bapak saya tuh jelasnya gimana Pak ya? Setiap saya bilangin katanya Ustadz semua itu dibayar katanya gitu loh Pak. Jadi saya sih mau ngasih masukan tuh bingung gitu. Gimana Ustaz? Saya tanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kenapa harus bingung, Pak? Sampaikan aja, Pak. Bukan masalah dibayar atau tidaknya, tapi masalahnya itu yang disampaikan benar atau tidak, sesuai tidak dengan panduan kita Al-Quran dan Sunnah. Tanyakan kepada dia, menurut Bapak Al-Quran dan hadis itu panduan kita atau bukan? Biasanya mereka itu berkata ya buka, mengatakan enggak, ya. Sebetulnya hati mereka menolak untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan. Yang mereka jadikan panduan aja primbon, ya kitab-kitab Kotoloco atau yang lainnya, atau setidaknya adalah ya keyakinan yang ada di masyarakat, dukun-dukun yang mereka ikuti. Na'udzubillah. Maka harus difahamkan dulu bahwa agama kita, agama ini milik Allah dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala murni. Agama ini adalah yang berasal dari wahyu Allah berupa Al-Quran dan hadis. Ya, adapun para ustadz itu hanya bertugas untuk menyampaikan ilmu. Ya, coba kita lihat, Pak, ya bukan masalah dibayar atau tidaknya, tapi yang disampaikan itu benar atau tidak. Ya, kalau Bapak mengatakan tidak benar, apa alasannya? Kalau Bapak mengatakan benar, kenapa Bapak tolak? Nah ini, Pak ya. Dan Bapak terus menerus untuk memberikan nasihat, ya, memang berat, ya, apalagi orang tua. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian semoga jawaban Ustaz bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan kembali masih di telepon yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Ada saudari kita di Jakarta. Silakan Uhti. Ya, assalamualaikum Ustaz. Allah. Tadi tuh saya jalan-jalan ke toko buku, Ustaz. Kebetulan saya melihat sebuah buku yang judulnya agak-agak bagaimana gitu. Jadi di situ dia menulis buku tentang zikir untuk berhubungan dengan suami istri gitu, Ustaz. Menurut dia zikir itu wasilah untuk mendekatkan diri pada saat berhubungan itu maksudnya gimana gitu, Ustaz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang Rasulullah telah mengajarkan adanya zikir ketika hendak berhubungan, yaitu Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jadi jauhkanlah kami dari setan, dan jadi jauhkanlah setan dari apa yang Kau berikan rezeki kepada kami berupa anak. Ya, zikir seperti ini diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau ternyata buku itu mengajarkan zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka berarti ia telah membuat ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, maka dari itu ya, anti melihat zikir yang dia sebutkan dalam buku itu apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak. Nah, baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali di pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, adakah buku-buku yang mudah untuk mempelajari dan dijadikan panduan dalam masalah-masalah hadis? Dalam acara yang Ustadz ajarkan di Radio Roja ini, buku panduannya apa Ustadz? Jazakallah khairan. Silahkan Ustadz. Buku yang saya jadikan panduan yaitu kitab Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadits yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, ada buku-buku yang sudah diterjemah seperti Taisir Ulumul Hadits, Taisir Mustalahil Hadits yang ditulis oleh Mahmud Qattan, Mahmud Tohan. Ya, dan buku itu bagus. Ya, maka saya tidak tahu apakah ada buku hadis lain yang sudah terjemahkan, saya tidak tahu. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan masih lanjutkan di pesan singkat yang masuk pada kesempatan sore hari ini. Karena pesan singkat yang masuk sungguh banyak sekali dan juga tidak kalah menariknya pertanyaan-pertanyaan di pesan singkat yang ada. Assalamualaikum Ustadz, apakah hadis ini sahih katanya? Sesungguhnya berzikir dengan mengeraskan suara setelah sholat fardu ada dilakukan Nabi
atau ada dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Suwarno di Jakarta. Silakan Ustaz. Sudah saya sebutkan Pak bahwa hadis yang dikeluarkan Bukhari itu sahih. Ya, dan hadis itu memang ada dalam Sahih Bukhari. Hadis itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Namun para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Ya. Sebagian ulama dan ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama lain ya berpendapat bahwa yang sunnah berzikir setelah sholat itu dengan dijaharkan, dikeraskan. Ya. Namun masing-masing bukan dengan satu suara, tidak pula dipimpin oleh imam. Karena ya kebiasaan yang di masyarakat dengan cara dipimpin satu imam, ya, dan demikian pula dengan suara yang dengan satu suara qor, tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak pula para sahabat dan tabi'in. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ya menjaharkan zikir setelah sholat itu yang sunnah disirkan. Beliau membawakan ayat ya bahwasanya pada asalnya zikir itu disirkan, dibaca dengan lirih. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu ya, dengan rasa takut dan suara yang tidak keras. Dan Imam Al-Syafi'i rahimahullah membawa hadis Ibnu Abbas tersebut mimbab ta'lim, sebatas Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat ya tentang cara zikir-zikir. Wa illa setelah itu tidak disyariatkan. Ya karena setelah mereka faham dan tahu, maka pada waktu itu ya tidak disunahkan. Ya. Allahu a'lam, yang saya condong kepadanya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ini. Adapun pendapat Ibnu Abbas tadi ya dibawa kepada ta'lim. Ya. Sebab untuk dikatakan bahwa dibolehkan jahar harus pada batasan yang jelas, apakah semua zikir atau sebagian atau bagaimana. Allahu a'lam. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, semoga bermanfaat. Dan masih ada telepon yang masuk pada kesempatan sore hari ini dari Ibu Fitri di Bekasi. Silahkan Ibu Fitri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikeraskan lagi suaranya Ibu. Ya Pak, saya mau tanya, musibah yang akhir-akhir ini terjadi sama nggak nilainya atau artinya dengan musibah yang dulu terjadi waktu zaman nabi-nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh gitu. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentu buat orang-orang kafir dan orang-orang yang mempersekutukan Allah dan orang-orang yang banyak berbuat dosa, kita katakan sama sebagai azab untuk mereka. Ya, adapun untuk orang yang beriman, ketika mereka terkena azab tersebut atau terkena musibah tersebut, itu menjadi rahmat untuk mereka sebagai ampunan. Ya, untuk orang-orang Islam itu sebagai ampunan. Adapun untuk non-muslim, maka itu sebagai azab buat mereka. Makanya tidak bisa dimutlakan bahwa itu azab secara secara mutlak. Tapi kita katakan dia azab untuk orang-orang yang kafir kepada Allah, dan dia rahmat dan ampunan insyaallah buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah bersabda dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi? Ya. Inna ummati ummatun marhumah, sesungguhnya umatku yaitu umat Islam, umat yang disayangi oleh Allah. Laisa laha adzabun fil akhirah. Ia tidak diadab di akhirat, maksudnya diadab dengan kekal. Ada juga yang tidak diadab sama sekali. Wa inna ma adzabuha fid dunya, tapi adabnya di dunia. Bil qatli waz zalazil wal fitan, dengan cara dibunuh atau dengan gempa bumi, tsunami dan yang lainnya, dan demikian pula dengan fitnah. Ya. Lihat Rasulullah mengatakan di dunia saja. Adapun di akhirat berarti itu semua mengurangi. Maka dari itu ya, musibah-musibah yang mendera itu hakikatnya adalah mengampuni dosa orang-orang yang beriman. Ya, akibat daripada mereka diam dari kemungkaran. Karena terkadang suatu musibah atau azab Allah ratakan akibat daripada orang-orang beriman itu diam, tidak mengingkari kemungkaran padahal mereka mampu. Iya, berbeda dengan orang yang tidak mampu, Allah masih memberikan uzur. Tapi ketika mereka mampu,
dan ternyata mereka tidak mengingkari, maka pada waktu itu ya musibah atau azab akan merata. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada ya musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tapi juga orang beriman. Ya. Dan sebutkan dalam hadis, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushrikanna Allah an ya'umakumullah bil bala. Hendaklah kamu beramal ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan ratakan azab kepada kamu semuanya. Ya thumma tad'un fala yustajabu lakum. Lalu kalian berdoa, ternyata tidak dikabulkan doa kalian itu. Na'udzubillah. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali telepon sudah menunggu kita dari Bapak Yunus di Depok. Silahkan Bapak Yunus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Allah. Mau tanya, ini saya kebetulan punya 2 buku hadis, kumpulan hadis Sahih Bukhari dengan ini hadis Muslim, buku susunan Husain Bahresi itu ini sahih atau tidak itu Pak? Iya, baik. Terima kasih Bapak. Itu aja yang pertanyaan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bukhari dan Muslim adalah 2 kitab yang sudah saya sebutkan telah disepakati oleh para ulama kan kesahihannya. Mungkin itu terjemahnya Pak ya, bukan disusun oleh penulis tadi. Itu yang disebutkan oleh Bapak itu namanya itu hanya sebatas penterjemah saja. Ya, Allah Allah. Ya. Masih di SMS kali ini, mohon maaf, kita akan lanjutkan ke pesan singkat yang juga masih banyak berdatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar tolab datangnya saya ke majelis tolab dapat mendapatkan ganjaran katanya? Karena ana sendiri di desa tidak ikut karena ana pindah ke paham salaf. Wassalamualaikum, Sofyan di Lampung. Silahkan Ustaz. Mendatangi majelis ilmu jelas keutamanya besar, ya. Karena menuntut ilmu termasuk jihad, sebagaimana dikatakan Abu Darda dan Mu'adz bin Jabal. Ya, dan disebutkan dalam hadis, siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali ingin mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan. Ya, man raha ila al-masjid, man raha aw ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan kana ka ajli al-hajj taman hajjatuhu. Maka pahalanya seperti haji ya, sempurna hajinya. Ya. Dan pahala-pahala yang lain yang sangat banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, maka dari itu kalau antum menuntut ilmu, ya, itu pahalanya besar. Tapi ingat, di dalam mencari guru dan dalam berduduk di majelis ilmu harus tidak boleh kita sembarangan. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asaghir. Siapa di al-asaghir? Kata Abdullah bin Mubarak, yaitu ahlul bid'ah. Ya, mereka adalah para ahli bid'ah. Ini adalah larangan Rasulullah tegas ya untuk belajar dari para ahli bid'ah. Maka dari itu ya, kewajiban antum dalam mencari guru adalah yang pertama yang mempunyai akidah dan manhaj yang jelas, yang lurus. Yang kedua adalah yang telah mumpuni keilmuannya, bukan orang sebatas ya pandai bicara tapi ternyata tidak berdasarkan ilmu. Yang ketiga yang baik akhlaknya sehingga antum bisa menirunya. Ya, Allahu a'lam. Naam. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, ada pertanyaan menarik Ustadz. Ada pertanyaan menarik dari seorang Ummu Hasna di Bekasi. Ustadz, bagaimana kita menjawab pertanyaan orang awam Ustadz yang bertanya kepada kita, kenapa teroris itu orang-orang yang mengamalkan sunnah, paham dengan Al-Quran dan rajin sholat? Mohon jawabannya Ustadz dari Ummu Hasna di Bekasi. Silahkan Ustadz. Kenapa demikian? Karena terkadang mereka terlalu berlebih-lebihan dalam semangat, ya, dan terkena syubhat ya para penyeru kepada pemikiran itu.
Kita lihat memang ya mereka berjenggot di atas mata kaki, ya. Dan Rasulullah SAW juga telah mengabarkan di suatu hadis-hadis yang sahih yang Rasulullah SAW telah sebutkan dalam sabdanya. Di antaranya Rasulullah sabda tahqiruna salatakum bi salatim, ketika Rasulullah mensifati orang-orang Khawarij yang mereka itu suka mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, kata Rasulullah tahqiruna salatakum bi salatim wa siyamakum bi siyamih. Kamu akan menganggap remeh salat kamu dibandingkan dengan salat mereka, puasa kamu dibandingkan dengan puasa mereka. Saking hebatnya mereka dalam berpuasa, saking hebatnya mereka dalam salat. Ya, bahkan mereka pun hafal Quran. Bahkan Ibnu Abbas ketika berdialog dengan orang-orang Khawarij, Ibnu Abbas mensifati mereka bahwa jidat mereka hitam, tangan mereka kapalan, saking kuatnya ibadah mereka. Tapi Rasulullah mengatakan yang merukuna minal Islam. Mereka semua, mereka orang-orang Khawarij itu keluar, melesat dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. Nah, ya demikian. Maka dari itu kita jangan sebatas melihat dari sisi mereka mengamalkan sunnah. Kalau ternyata akidah dan keyakinan serta manhaj mereka jauh menyimpang daripada manhaj al-sunnati wal jamaah yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah SAW. Namun ya tentunya orang-orang yang mereka itu tidak setuju dengan ketika kita sifati mereka dengan demikian. Kalau mereka berkilah, kalau Khawarij itu kan adanya di zaman dahulu saja, kita katakan ini batil. Rasulullah mengabarkan bahwa orang Khawarij itu muncul di setiap masa. Sampai-sampai Abdullah bin Umar mengatakan, kullama kharaja qarnun quti, setiap kali keluar di setiap masa akan ditebas habis. Terus sampai Rasulullah menyebutkan 20 kali. Sampai kemudian generasi akhir mereka ya keluar di tengah-tengah mereka Dajjal. Naam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada kesempatan siang menjelang sore ini, dan barangkali ada hal yang ingin disampaikan dari Ustadz untuk kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan siang menjelang sore ini. Silakan Ustadz. Jadi hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat yang telah saya sebutkan. Dan hadis sahih adalah hadis yang wajib kita amalkan dan kita jadikan hujjah. Adapun hadis yang tidak sahih tidak boleh kita jadikan hujjah. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i berkata, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhabku. Allahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.